On. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi bersama Salang Aku Sumah di ngobrol bareng Langga. Jadi di acara yang paku mungkin 2 tahun karena satu dan lain hal. Dan hari ini kita ngobrol bersama dengan Rita Kania Najwa. oke. Kok sama ya nama belakangnya ya? Oh sama. Coba. Oke. Jadi teman-teman, kita ada di studio Balai Ilmu Ragadium atau di kantor DPD PKS Sumedang. Kita sudah sepakat dengan Rita bahwa kita anggap bahwa tempat ini bersih ya. 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 Bersih, rapi walaupun pada kenyataannya belum dibuat lebih rapi, lebih nyaman lagi. Cuman tidak mengurangi nanti isi dari obrolan kita. Rita, Ya. kalau saya pribadi ya, menurut pengukuran saya merasa tersanjung ya, tiba-tiba ada orang yang ini saya ngefans loh gitu. Wah, karena kan ternyata kalau Rita menyimakkan dari kapan? Tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Udah stalking berarti ya. Ya. Oke, apa yang Rita temukan di stalkingan Rita? Apa ya? Kayak seru gitu kayak. Bisa dibuat geser lagi supaya kita bisa melihat ke depan dan juga ke kamera. Nah, ini mohon maaf ya karena betul-betul ini ala kadarnya seadanya, tapi bismillah isinya luar biasa. Oke, dari setahun ya? Ya. Setahun stalking, kemudian apa yang Rita temukan? Kayak seru gitu ngobrol-ngobrol gitu. Kayak menarik gitu. Oke, terima kasih buat Rita ya. Jadi jarang-jarang loh kita ada temen, ada boleh disebut fans ya. Ya. Oke, boleh sebut fans, ataupun juga temen yang mana kita mau buat video. Oke, jadi hari ini spesial bersama dengan Rita. Oke Rita, sedikit kita ngobrol tentang Rita ya. Tapi yang memang itu hal yang boleh di-share ke publik. Rita itu siapa? Kok bisa mungkin follow di TikTok ataupun di Instagram? Apa yang membuat tertariknya Rita ke Waktu itu lihat YouTube yang tentang membahas mental health gitu. Oke. Terus di follow gitu, kayak seru gitu orangnya gitu. Asik. Oke, terima kasih. Oke, jadi sedikit saya ingatkan ya teman-teman dan juga mungkin sama Rita ya, kita belum kenalan lebih panjang bahwa saya itu sejak tahun 2018 kurang lebih bergelut di bidang hipnoterapi, walaupun memang kadang-kadang ya kadang off, jadi mungkin jejak digitalnya masih ada dan alhamdulillah ketemu dengan Rita. Nah, dari sanalah mungkin ya bisa sampai di tahap ini. Terus apa yang ingin Rita obrolkan? Random aja sih. Oh boleh. Gimana? Ngobrolnya boleh mau tentang pencapaian boleh. Oke, jadi Rita ingin ditanya atau ingin bertanya? Ditanya aja. Oke. Tadi udah disebutkan ya bahwa Rita itu kalau boleh tahu mungkin usia dari sekarang berapa? 18 tahun ya. Dan hari ini kita sebetulnya di tempat ini ada saksi ya, bukan saksi atau ya, ada temen juga. Namanya boleh disebut? Boleh, namanya Najwa, di belakang kamera sebagai operator. Jadi kita nggak berdua di sini ya. Jadi kita ada 3 orang di sini. Jadi kan biasanya yang ketiga itu kan apa ya? Nggak masuk jokesnya ya. Oke Rita, kita ngobrol langsung aja. Rita itu kalau boleh gini ya tuh, ini saya ada sedikit trik nih. Kalau boleh digambarkan, kalau Rita tahu apa itu gambar? Gambar lukis. Boleh. Selain itu gambar apa lagi? Gambar apa lagi? Banyak gambar alam kayak gitu. Oke, bisa ya. Jadi gambar itu hal yang bisa dilihat ya. Jadi segala sesuatu yang bisa dilihat oleh indera penglihatan kita itu digambarkan dalam bentuk dirubah, diwujudkan dalam bentuk gambar. Contoh gambar pemandangan, terus juga mungkin ada bunga, ada apa, itu termasuk gambar ya. Nah, kalau boleh digambarkan Rita di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu menurut Rita gambarnya apa yang bisa mewakili? Pemandangan. Masa lalu. Oh, masa lalu mah Oke. lautan api.
Oke, lautan api. Masalah lautan api ya, digambarkan Rita sebagai lautan api. Oke, sekarang Rita itu kalau digambarkan sebagai apa? Bentuknya apa? Pantai. Pantai, oke. Oh, masa depannya? Apa yang digambarkan oleh Rita tentang Rita di masa depan apa? Pegunungan. Semua pemandangannya. Ya, Berarti kalau orang sering pemandangan itu biasanya orang-orang yang dekat dengan alam ya. Berarti rumahnya nggak di kota. enggak. Oke, betul ya. Rumahnya nggak di kota dan cenderung dekat dengan sawah, kebun, gunung ya. Betul. Oke, masih daerah Sumedang. Masih. Oke, jangan sebut nama ya. Iya kan? Oke. Kemudian, tadi ada lautan api, kemudian juga apa namanya? Pantai. Kemudian masa depannya adalah Pegunungan. pegunungan. Oke. Jauh banget ya, tapi kita coba nanti kita gambarkan. Apa yang sebetulnya apa yang ingin Rita ceritakan? Nanti kita bahas yang 3 kategori ini ya. Oke. Banyak. Oke, yang membuat Rita merasa perlu ingin menyampaikan apa? Apa ya? Perjalanan hidup. Oke, jadi memang kita ngobrol tentang bagaimana perjalanan hidup ya. Oke, siap. Tapi sebelum itu ya, Rita tahan dulu ceritanya. Nanti kita akan bahas terkait dengan 3 apa yang disampaikan oleh Rita. Yang pertama itulah lautan api. Oke, emang segitu panasnya berarti? Iya. Oke, segitu panasnya. Lautan api, laut itu luas, api itu panas. Iya. Berarti membara. Iya. Oke, membara berarti luar biasanya. Lautan api membara. Berarti lautan itu luas, berarti cerita panasnya Rita itu luas berarti. Iya. Oke. Kemudian masuk ke pantai ya. Rita pernah ke pantai? Pernah. Kemana? Pangandaran sama Lombok. Lombok. Oh, Lombok pernah ke Lombok. Oke, berarti Pangandaran ya. Iya. Pantai itu sama-sama laut sebetulnya, Wah. Iya, betul. Tapi itu lebih enak ya. Lebih enak. Lebih enak. Berarti untuk sekarang mungkin Rita dalam kondisi nggak begitu panas. Ya, enggak. Sudah masuk mulai agak-agak hangat ya. Karena pantai itu kan hangat kecenderung ke panas ya. Ya, betul. Tapi panasnya nggak terlalu membakar. Enggak. Oke, itu clue sederhana ya. Tapi nanti kita nggak bahas terlalu jauh. Nah, yang perlu kita tanyakan itu adalah tentang pegunungan. Why? Atau gini, tahan dulu. Nanti kalau sampaikan cerita, Rita nanti boleh ya atau tidak ya. Oke. Pegunungan berarti kesannya masih belum. Rita sedang berjalan menuju hal yang belum pasti. Betul. Terus juga pegunungan itu cenderung dingin, sebenarnya lebih berbahaya ya. Iya. Pegunungan itu dibanding dengan pantai. Karena kalau pantai kan lapang. Betul. Jadi hewan-hewan jahat atau apapun itu bisa terlihat jelas. Ya. Tapi kalau di pegunungan lebih menyeramkan sebetulnya. Betul. Berarti Rita itu mungkin untuk masa depan masih belum ada tujuan, belum ada cita-cita mungkin. Cita-cita udah ada. Oke, jadi kita udah ketemu clue-nya ya. Jadi Rita itu sekarang sudah mau masuk ke area yang belum orang tahu, suatu tempat yang sangat antah berantah, yang lebat, yang penuh semak belukar. Betul. Dan Rita hanya berjalan sendiri. Ya, betul. Oke, ini kita masih belum menggali nih. Jadi emang harapan Rita itu apa gitu? Dengan masa depan yang digambarkan dalam bentuk pegunungan. Yang bisa jadi penggiat sosial sih. Penggiat sosial. Penggiat sosial itu boleh dijelaskan apa? Kayak gabung di organisasi buat perlindungan perempuan dan anak gitu. Oke. Organisasi sosial itu kan ada PMI tentang kemanusiaan, kemudian juga donor darah, kemudian juga ada kebencanaan. Belum tertarik dengan hal-hal di luar dari perempuan dan anak? Belum. Oke, jadi sekarang konsen di perempuan dan anak. Berarti jatuh sebagai aktivis. Ya, pengen. Oke. Kenapa aktivis begitu sangat didambakan oleh seorang Rita? Karena Rita pernah ditolong sama mereka, jadi pengen membalas gitu.
Oke, pernah berarti sudah. Oke, pernah berarti sudah ditolong oleh mereka. Berarti mereka itu banyak orang, banyak pihak. Iya, betul. Oke. Emang bantuan mereka itu seperti apa buat Rita? Kayak apa ya? Melindungi gitu. Selalu melindungi, selalu ada buat kita gitu. Melindungi? Selalu ada buat kita. Oke. Ini malah jatuhnya ke sesi hipnoterapi ya. Jadi teman-teman tadinya kita mau hal yang lain, cuman mungkin Ritanya belum mau ke tahap itu, jadi harus dirapihkan dulu ke belakangnya. Tapi mungkin next nanti ya, untuk praktek sebenarnya next ya. Karena memang mungkin saya beranggapan Rita ada sesuatu di masa lalu yang mana kan mengejar saya itu karena hipnoterapinya ya. Ya, jadi mungkin ingin ada sesuatu dengan hipnoterapi yang mana mohon maaf mungkin enggak sekarang. Ya, Nanti next moment kita agendakan khusus, bahkan mungkin kita praktek khusus terkait dengan hal itu. betul. Tapi kita sekarang akan fokus dengan what the next, tentang pencapaian, tentang harapan. Sedikit kita lanjutkan, Rita. Untuk kedepannya, kalau dalam bentuk pekerjaan, apa yang membuat Rita ingin jadi pekerjaan itu? Pengen jadi bupati. Bupati, ekstrim loh itu. Tapi luar biasa, jarang-jarang loh. Kenapa bupati jadi tujuan? Pengen apa ya? Mensejahterakan warga Sumedang. Oke, logis, bagus, luar biasa. Selain bupati mungkin ada side job yang lain, harapan doa atau mungkin cita-cita yang lain? Itu apa sih? Pekerja dinas sosial. Oke, dinas sosial. Tapi sebenarnya Rita itu cocoknya jadi aktivis loh. Jadi aktivis, jadi ada di P2 apa namanya? P2TP2A. P2TP2A itu panjang sekali singkatannya. Dan kita juga kenal dengan kakak kita ya, Ibu Ai. Halo Ibu Ai. Jadi Bu Ayuna itu salah satu psikolog luar biasa di Sumedang. Saya ketemu itu mungkin beberapa tahun yang lama. Kemarin juga ketemu baru sebentar. Luar biasa dengan beliau. Salam kangen dan rindu dengan Bu Ayuna. Mungkin next ya kita bisa buat kolaborasi dengan beliau. Kalau untuk Rita sendiri sebetulnya tertarik nggak dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan pembelaan hak untuk hak anak, hak perempuan, hak ibu sebetulnya? Tertarik ya. Berarti mungkin nanti kita berdoa semoga Rita ada di track gitu ya. Bisa ke arah apa namanya? Ke arah pekerjaan yang mana bisa memberikan manfaat banyak untuk orang lain, khususnya untuk anak-anak juga perempuan. Oke. Kalau boleh saya tahu Rita, coba bayangkan masa depan Rita dan coba diceritakan. Bayangkan masa depan. Yang harapan Rita aja. Kayak udah ngebayangin gitu jadi aktivis, jadi penggiat sosial gitu. Gimana apa sih lagi nolong orang gitu. Coba ceritakan lebih detail lagi, misalnya menolong orang di mana, menolong orang karena apa, atau menolong siapa? Pernah punya pengalaman atau mungkin kejadian terkait dengan hal itu? Pernah ikut relawan. Oh, relawan apa? Jabar Bergerak. Jabar Bergerak. Itu kegiatannya apa? Membagikan apa sih sembako ke desa terpencil. Sembako itu maksudnya makanan? Ya, makanan beras yang kayak gitu. Oh, oke. Ceritakan. Sebut desanya? Janganlah. Tapi di Sumedang? Iya, di Sumedang. Oke. Jadi itu gimana cerita kegiatan dari Rita itu? Kan lagi ada acara buat pembagian gitu, terus aku daftar. Terus aku kepilih ikut ke desa yang terpencil itu, ngebagiin, ketemu banyak warga, terus makan bareng gitu. Ngebagiin apa itu teh? Sembako, oke. Di daerah kecamatan mana? Surian? Allahu Akbar. Oke lah. Itu luar biasa. Ke Surian berarti ya? Iya. Oke, jadi nganterin sembako ke sana? Iya. Pakai motor. Pakai motor? Iya. Oke. Bahkan Rita nggak bisa motor? Enggak, kan bareng sama yang lain gitu. Oke. Berarti selain cerita, pengalaman menarik apa ketika membagikan sembako di salah satu desa di Surian? Bisa ketemu banyak warga. Oke, emang kenapa warga-warganya? Yang kurang mampu gitu. Oh, ada lansia? Ada Ada lansia, ada yang orang mampu.
Jadi dibagikan sembakonya. Betul. Ada pengalaman menarik? Pengalaman menariknya itu apa susah senang bareng-bareng gitu di sana. Oke. Berapa jam ke lokasi dari rumah? Ada 2 jam kalau nggak salah. Oh, lumayan ya 2 jam, jauhnya. ya. Jatuh 2 kali. Hah? Jatuh 2 kali di sana. Muragna motor. Nah, bisa Kan jalannya agak ya begitu. spesial lah gitu. Spesial. Sebut aja jelek gitu ya. Motornya motor Beat jadi jatuh. Oke, tapi aman. Oke. Cuman gula doang bocor. Oke, ini kayak sesi interogasi sebetulnya. Iya, betul. Selain itu apa yang ingin Rita ceritakan terkait dengan what the next? Pengen membuat sekolah khusus di Pabel. Sekolah khusus Difabel. di Pabel. Oke, kita aminkan ya, amin. Bismillah. Ya Allah. Semoga segera terwujud dan bisa Iya. menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada cerita di balik sekolah di Pabel itu bagi Rita? Ya kayak di Pabelnya tuh kan ada yang buat mata, buat yang autisme yang kayak gitu. Kayak SLB doang sih gitu. Kan rata-rata maaf ya yang SLB suka agak disepelekan gitu kan. Pengen melindungi mereka bahwa mereka tuh bisa punya masa depan yang baik gitu. Oke, luar biasa. Tapi mohon maaf Rita, kalau Rita memang kalau melihat saya fokus nggak? Tidak fokus susah. Tidak fokus. Berarti kalau melihat itu belum, tapi pernah jatuh, pernah apa? Bawaan dari lahir. Oh, memang ada bawaan dari lahir. Tapi Prematur. prematur. Tapi kalau untuk belajar, membaca, kemudian berhitung, kemudian olahraga itu ada kendala? Kalau ke papan tulis ada. Belum fokus. Belum. Oh. Oke, coba ada cerita bahagia yang pernah Rita alami? Pernah. Momen bahagia apa itu? Diundang Bapak Wakil Bupati Sumedang. Oke, waktu siapa? Bapak Irwan Setiawan. Oke, itu kapan? Bulan 2021. 2001. Ya, 2021. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya. Kenapa diundang? Itu mah gara-gara pertamanya ikut maghrib mengaji kan. Terus pengen ketemu, terus diundang, terus bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu. Sama Pak Wakil Bupati. Oke. Awalnya sama Pak Doni dulu, terus sama Pak Wakil Bupati. Terkait dengan maghrib mengaji online. Kalau sama Pak Doni iya, kalau Kalau- sama Bapak Wakil Bupati cita-cita itu. Oh, oke. Apa yang dulu pernah Rita sampaikan kepada Wakil Bupati Sumedang? Pengen buat sekolah. Oh, itu yang di Pabel itu ya? Sama pengen mimpin Sumedang. Amin. Bismillah, kita doakan bersama-sama ya. Amin. Ada lagi yang ingin Rita ceritakan terkait, ini kan baru hanya pembukaan ya, Betul. karena mungkin teman-teman tadi kita nggak bisa total ya. Nanti kita akan buat sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi mungkin akan ada seriesnya. Karena yang saya tangkap ternyata Rita ada cerita di masa lalu terkait lautan api yang mana itu sangat berbahaya, sangat luar biasa. Apakah itu untuk dirinya sendiri maupun juga lingkungan sekitarnya. Karena lautan api itu membakar. Siapapun yang membuat api, dia akan membakar dirinya dan juga orang lain. Jadi ada cerita lautan api yang nanti bisa kita bongkar lebih dalam lagi dengan Rita. Untuk sesi sekarang ada yang ingin, bukan sesi ya, untuk momen sekarang ada yang ingin Rita sampaikan nggak? Buat siapapun itu. Ya mau nyampein aja makasih gitu, selalu ada buat Rita, selalu melindungi Rita. Terus Boleh disepil nama-namanya? Ibu Retno Ernawati, Ibu Ayuna. Oh, Bu Retno? Iya. Oh, itu ya. Beliau ketua Kepala Dinas Kesehatan 2000 berapa periode yang lama dulu sudah pensiun. Ibu Retno, terus Bu Ayuna, Bu Samantha Dewi. ya, kita belum kenalan. Orang sama di P2P agak geli, agak susah ya itu menyebut P2 TP2A. Ya. Oke, P2 TP2A. Ya. Ibu Samantha Dewi. Kemudian siapa lagi?
Bu Emi, Bu Emi, oke. Teh Salma, pokoknya semuanya aja. Oke, luar biasa ya buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang disebutkan. Terima kasih. Oke, ini yang jarang nih, jarang ada yang bertanya mungkin ya. Tolong lihat kamera oleh Rita dan sampaikan sesuatu hal kepada Rita di 5 tahun yang akan datang. Silahkan. 5 tahun lagi Rita. Jadi gini, ada Rita sekarang. Coba bayangkan ada Rita. Oke, gini tuh. Rita sekarang hari ini ya. Kemudian ada Rita 5 tahun ke depan. Oke, kebayang? Oke, silahkan sampaikan apa yang ingin Rita sekarang sampaikan kepada Rita 5 tahun yang akan datang. Tunggu aku bisa bantu orang-orang di 5 tahun ke depan ya. Oke, Rita 5 tahun ke depan dia ngomong nggak? Ya. Oke, dia ngomong apa? Mau bantu orang. Oke, terus apa lagi yang ingin disampaikan oleh Rita sekarang ke Rita yang 5 tahun yang akan datang? Tunggu aku jadi Bupati Sumedang. Oke, amin. Apa yang Rita 5 tahun ke depan bilang sama Rita hari ini? Dia bilang apa? Yakin bisa mensejahterakan warga Sumedang. Oke. Terus dia bilang apa lagi? Sudah sih. Itu aja. Oke. Rita yang 5 tahun akan datang, apa yang di gambarannya seperti apa? Kayak apa ya? Bingung banget. Kayak pakai baju dinas gitu. Oke, terus Punya sekolah difabel, itu doang sih. Oke, luar biasa. Kita doakan ya. Semoga ini baru cerita awal ya. Nanti kedepannya kita buat cerita lagi yang lebih banyak. Luar biasa. Terima kasih buat Rita bisa berbagi cerita dengan kita. Ini hanya cerita pembukaan dan awal juga ya teman-teman. Nanti kita sambung dengan cerita-cerita selanjutnya. Jadi luar biasa. Terima kasih buat Rita. Terima kasih buat teman-teman di rumah. Dan sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.